Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, senang sekali bertemu dengan saudara dalam renungan kita pada hari ini. Dan sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini kita akan dengarkan melalui pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh jemaat kita. Shalom, firman Tuhan pada hari ini diambil dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Ya, terima kasih. Kita akan dengarkan pertanyaan yang akan disampaikan oleh jemaat kita. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah dibacakan. Di sini saya memiliki satu pertanyaan. Apakah kita bisa bersukacita di saat penderitaan dan pergumulan? Demikian atas pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, itulah pembacaan firman Tuhan dan juga pertanyaan yang berasal dari jemaat yang sangat rindu untuk mendalami firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan firman Tuhan hari ini betul-betul sangat menguatkan kita, karena firman Tuhan hari ini menguatkan setiap orang yang bergumul. Di masa itu, pergumulan sangat berat yang dialami oleh orang-orang Kristen, di mana orang Kristen pada saat itu diteror oleh pemerintah Romawi karena mereka dianggap sebagai pemberontak yang berbeda dengan orang-orang lain. Mereka juga dianggap sebagai kanibal, pemakan manusia, karena pada saat itu mereka selalu merayakan perjamuan kudus yang makan dan minum. Makan tubuh Kristus, minum darah Kristus, itu dianggap sebagai kanibal. Juga mereka juga difitnah sebagai orang yang hiperseks. Karena apa? Melakukan yang namanya persekutuan kasih. Dianggap itu adalah pertemuan-pertemuan yang mengandung hawa nafsu. Namun semua itu adalah fitnaan untuk menteror, menekan, dan menjatuhkan, melenyapkan orang-orang Kristen di masa itu. Itulah pergumulan di masa yang lama itu, masa purba itu, pada masa murid-murid. Dan tiba saatnya firman Tuhan kepada kita. Mereka kuat di zaman itu. Pasti kita pun demikian. Ketika kita mengalami pergumulan, kita pasti akan kuat juga dalam menghadapi tantangan. Kita lihat di sana sini begitu banyak ancaman. Ancaman narkoba terhadap anak-anak kita. Ancaman daripada kemalasan, karena banyak sekali masyarakat yang hidup dalam kemalasan, kebohongan, dan juga orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Dan juga hendaknya kita lihat pergumulan yang besar terhadap pekerjaan di masa pandemi yang begitu sulit. Maka itu, meskipun pergumulan itu ada, meskipun itu menghadang kita, jangan berhenti dan putus asa, namun kuatlah di dalam Tuhan. Taat dan penuh kasih kepada Allah. Bergantung, bersandar kepadanya. Meskipun semuanya itu datang, anggaplah itu ujian, supaya dengan ujian itu kita memperoleh prestasi. Ketika kita menghadapi ujian itu memiliki nilai yang baik. Ketika kita menghadapi ujian itu semakin murni iman kita kepadanya, sehingga kita menjadi anak-anak kesenangan Allah, sehingga kita memiliki warisan kerajaan Allah. Kuatlah di dalam Tuhan. Jangan kita menjadi pesimis, namun optimis dalam kehidupan ini. Jangan lupa berbahagia. Kami sekarang berada di tengah-tengah Aviator Cafe, yang mana ini berada di posisi di PPIC
yaitu Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Dan ini firman Tuhan bersinar bagi kita, firman Tuhan senantiasa sampai kepada kita, dan kiranya kita kuat di masa pergumulan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.